Widya Wiata. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya. Tapi sebelumnya saya ini mau ngomong dulu deh, saya buka ya. Mungkin tidak semua orang tahu tentang SD SMP Widya Wiata. Kami bertempat di Bumi Citra Fajar. Sekolah kami adalah nasional inklusif. Dan kami punya hashtag sekolah tanpa diskriminasi. Kami tidak mendiskriminasikan murid dalam bentuk apapun. Kami juga menerima siswa inklusif. Nah, ini ngomong tentang pandemik ya, kita sudah usai, sekolah sudah masuk secara offline sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, karena itu otomatis semua kegiatan ekstrakurikuler itu kembali normal. Salah satunya yang di sekolah Widya Wiata kita punya ekstrakurikuler English Club. Biasanya nih di tahun-tahun sebelumnya English Club itu diajar oleh guru bahasa Inggris masing-masing. Nah, untuk tahun ajaran baru ini kita spesial. Kita bekerja sama dengan sebuah lembaga yang semua orang pasti tahu nih, karena terkenal sekali. Ya, sejak saya masih kecil pun saya sudah tahu ini ya. Saya sudah tahu ini. Nah, bahkan saya sempat join ini bukan aja ya. Saya pernah ikut homestay di Kanada. Nah, ya. Ini luar biasa, kesempatan buat yang lainnya juga. Ayo. Nah, ya. Yaitu adalah EF, English First. Nah, saya kedatangan tamu-tamu spesial nih. Nah, oke, ada dua wanita cantik di hadapan saya. Kalau ingin tahu, nah, saya kenalkan ya. Nah, ini kebetulan ada Miss Desi Labudo, oke, sebagai Center Director EF in Sidoarjo. Iya. Okay. And Miss Ria, Yes. Hi. as the Regional Director EF in East Java. Indeed. Yeah. Okay. How are you? Hopefully ya. Oke. Ini ngomong-ngomong bahwa kita ini Widya Wiata membuka kerjasama dengan IF. Betul. IF akan masuk ke Widya Wiata untuk membantu anak-anak Widya Wiata dalam program ekstrakurikuler. Ini kesempatan luar biasa ini buat anak-anak. Karena biasanya kita guru-gurunya yang ngajar, termasuk saya. Oke. Nah, karena kita mau bekerja sama dengan IF, otomatis wali murid anak-anak Widya Wiata pasti ingin tahu nih IF itu seperti apa. Karena mungkin notabene tidak semua orang juga baru tahu lah, baru tahu IF itu seperti apa. Karena mungkin kalau orang yang sudah tahu, jelas banyak wali murid dan anak-anak kami yang berprestasi di IF. Yes. Ya, saya tahu. Karena kebetulan mereka sudah lulus semua. Iya. Ya, ini anak-anak yang Baru mulai. Mungkin mereka juga baru mengenal. Juga banyak wali murid yang juga baru mengenal. Nah, mungkin ini saya ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan buat Miss Desi. Oke, ya. Ini how is EF facing the transition back to offline? Jadi bagaimana sih EF menghadapi transisi bahwa ini sudah mulai masuk ke pelajaran tatap muka ya. Selama ini kan pasti karena jujur aja semua baik online. Ya. Bisa dijelaskan mungkin? Oke. Ya, terima kasih dengan Mem Vero. Oke, Mem Vero. Sebelumnya kami terima kasih ya dari pihak IF, khususnya IF Sidoarjo yang sudah mengundang kami untuk hadir pagi hari ini, terlebih lagi untuk bangun kerjasama ya dengan Sekolah Widya Wiata. Satu kehormatan juga buat kita. Oke, pertama-tama mungkin saya relate dengan apa yang tadi Mem Vero bilang ya. Semua udah kembali ke offline seperti itu. Bahkan sekolah sini juga udah mulai kembali offline ya tentunya ya, terutama di tahun ajaran baru.
Nah, IF mungkin sudah mulai kembali offline beberapa bulan yang lalu, khususnya untuk IF Sidoarjo. Pertama yang kami mau tekankan di sini bahwa pasti semua excited ya untuk offline ini, nggak cuma muridnya, tetapi juga orang tuanya seperti itu. Nah, khusus kayak anak-anak di tempat kami menghadapi offline itu mereka apa ya kayak menggebu-gebu ya istilahnya Iya. istilahnya gitu. Menunggu soalnya sudah Menunggu, sekian lama, 2 tahun ya. benar. Iya. Iya. Bahkan ketika mereka datang ke IF, lihat suasananya IF kembali, bertemu sama teman-teman, bisa berinteraksi langsung di kelas, itu tidak bisa tergambarkan bagaimana luapan senangnya anak-anak. Bahkan tanpa disadari mereka rasanya ingin memeluk satu dengan yang lainnya gitu kan ya istilahnya. Tapi tetap dijaga Iya. Ya, cuman kita selalu bilang, oh stop no gitu kan. Tapi itu yang kita rasakan. Bahkan kita pun sebagai orang yang ada di IF juga melihat datangnya anak-anak kembali itu kan, waduh, satu hal yang sangat menyenangkan dan mereka bisa merasakan suasana IF kembali. Kalau kita mau bilang di IF itu suasana berbahasa Inggrisnya juga terasa gitu kan, interaksi antar guru dan juga siswanya semua menggunakan bahasa Inggris itu pun terasa, dengan stafnya juga semua berbahasa Inggris itu terasa kayak gitu kan. Terus di kelas juga bagaimana interaksi di dalam kelas dengan permainan atau dengan kegiatan grup yang semuanya menggunakan bahasa Inggris, mereka bisa langsung berbicara, itu terasa semuanya. Jadi hal-hal seperti itu yang saat ini kami alami, bahkan sampai beberapa bulan setelah dari awal kita mulai offline, itu excitednya siswa tetap terasa. Bahkan ketika orang ingin kembali ke IF atau ingin melihat IF sebagai tempat untuk mereka belajar, itu jadi satu prioritas bahwa oh anakku harus ada di IF ini, karena ngelihat suasananya, ngelihat keadaannya, terus juga untuk apa hal-hal yang kita persiapkan untuk keamanan semua juga ada. Jadi itu yang saat ini sedang kami rasakan, dan tentunya kami ingin juga berbagi itu untuk sekolah Widya Wiyata, suasana IF-nya yang kita bawa ke sekolah. Seperti itu mungkin Miss Riau. Iya. Oke. Betul sekali sih, seperti yang Desi sudah sampaikan, Miss Vero, juga karena saking semangatnya jadi IF juga berusaha untuk mempersiapkan diri juga lebih baik secara tadi interaksi yang sudah dijelaskan, bagaimana mereka tetap bisa berinteraksi dalam bahasa Inggris, soal lingkungan berbahasa Inggrisnya, itu yang benar-benar kita pengen berbagi dengan sekolah Widya Wiyata. Semoga orang tua di sini juga semakin tertarik dan semakin tertarik untuk bahasa Inggris ini gimana sih ya menyenangkannya. Betul gitu. Selama ini kan memang anak-anak dalam tanda kutip mereka itu pasif, belajar bahasa Inggrisnya pasif, karena mereka kosakatanya mungkin oke. Betul. Grammar wise juga oke. Tapi begitu mereka harus bicara, itu kayak stuck. Nah itu sebenarnya yang dicari ya sama murid-murid ya. Seperti itu. Ketika kalau sudah berbaur, kita full bahasa Inggris, kita ngobrol, akan flow. Iya. Mereka akan otomatis akan ngomong berani. Nah, itu suasana yang didapatkan kan beda. Iya, benar. Karena kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman yang berbahasa Indonesia, kan kita kan memang bahasanya kompleks banyak sekali ya. Ada yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ada yang Madura, kita kan nggak tahu. Campur-campur di dalamnya. Bahasa YouTube juga ada nggak? Ada. mungkin tadi itu kayak di sini ada English Club ya. Iya. Tapi kan mungkin kayak English Clubnya mungkin selama ini tadi dibilang bahwa guru-guru sini yang mengajar juga. Setidaknya ketika IF ada di sini itu juga memberikan sedikit kontribusi buat guru-guru ya, dan khususnya untuk siswa seperti itu. Jadi kan mereka juga bisa ini loh yang namanya English Club seperti itu, dimana mereka juga bisa ngerasain English Club itu seperti mereka di IF. Itu kan yang sebenarnya ingin kita share ke Widya Wiyata seperti itu. Begitu. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan kedua ya, yaitu untuk Miss Ria. Yes, Could you please share about IF background? Oke. Adanya IF ya. Kita semua nggak tahu nih. IF itu
Kenalkan dulu ya, Bu ya. Kenalkan dulu. Kalau peribahasa Indonesia tak kenal maka tak Ya, sayang. betul. Makanya kita kenalkan dulu. Tapi sebelum saya bercerita mengenai latar belakang IF, tadi Miss Vero menyampaikan hal yang menarik. Miss Vero pernah bergabung dengan homestay IF di Kanada, betul? Iya, betul. Wow, itu tahun kapan itu Miss Vero? 98. Oke, experience-nya bagaimana Miss Vero? Ya, Banyak yang tanya ya. Ya luar biasa ya. Kan kebetulan ketika saya masuk kuliah, saya di ya bukan saya ini ya promosi ya, saya masuk di Petra University, saya masuk di Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, juga, oke. belajar di bahasa Inggris. Kebetulan teman-teman juga punya experience yang sama. Oh. Banyak teman-teman yang seperti itu. Saya mengenalnya tuh waktu itu iklan juga, yaitu Oke. Di sekolah juga kalau nggak saya dapat tidak, booklet. tidak. Oke. Saya dapatnya di majalah Aneka. Oh, oke. Aneka ya, sekarang sudah nggak ada itu. Aneka, buka-buka. Kucingnya ini, ayo ikut. Oke, iya. Tolong Oke, gitu. oke. Waktu itu ada tes, aku semua saya ikutin. Oke, siap. Nah, sebenarnya kenapa saya bertanya seperti itu cukup senang sebenarnya, senang karena Miss Vero juga berpengalaman mengikuti homestay. Latar belakang IF yang basic adalah sebenarnya kan memang homestay-nya. Oh, Miss. gitu. Oke. Jadi latar belakang pertama kali IF berdiri yang kita bicara lebih dari 60 tahun yang lalu itu adalah sebenarnya adalah homestay tersebut. Jadi kita bawa anak-anak non bahasa Inggris ke negara berbahasa Inggris. Nah, seperti yang Miss Vero kemarin ke Kanada, which is you live in Canada for 2 weeks Yes. and you have the English environment, gitu kan? Jadi punya lingkungan berbahasa Inggris. Nah, dari situ diukur bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya jadi lebih cepat, betul ya, Miss Vero ya. Jadi pemahaman tadi kan juga sempat dibahas. Kalau lingkungannya berbahasa Inggris, anak-anak jadi natural juga untuk ngomong bahasa Inggris. Begitu konsep awalnya. Nah, tapi kan nggak bisa kita sepanjang tahun dong liburan, ya kan? Nah, itu liburannya nggak bisa sepanjang tahun. Gimana nih? Masa cuma liburan? Ya udah deh, lingkungannya yang kita bawa ke Indonesia. Nah, gitu. Jadi approximately 35 years ago kita masuk ke Indonesia. Salah satunya di Sidoarjo sejak tahun 2003, ya kan? Kemudian lingkungan ini yang kita kasih. Kenapa murid-murid di IF sendiri senang sekali untuk menggunakan bahasa Inggrisnya, mereka secara natural bisa keluar bahasa Inggrisnya, karena lingkungannya yang kita buat berbahasa Inggris. Jadi yang pernah nggak sih kita merasa awkward, ngapain sih ngomong bahasa Inggris gitu ya, kan dilihat aneh gitu ya. Karena lingkungan kita nggak Betul. pernah lingkungan ya. Jadi anak-anak yang tadi seperti Miss Vero sampaikan jadinya pasif. Kalau aku ngomong, nanti aku dilihat aneh. Tapi pokoknya ya udah deh, sekolahku nilainya bagus gitu ya. Tapi kalau mereka ke IF, mereka bebas. Nggak ada yang bilang bahwa mereka aneh gitu. Jadi itu juga sekali lagi mungkin yang udah disampaikan oleh Desi tadi, bahwa kita pengen berbagi lingkungan itu kepada teman-teman di seperti itu. Saya juga baru tahu ini, ternyata homestay-nya itu karena memang itu iklannya memang homestay. Betul. Nggak ada yang lainnya. Betul, Iya. betul. 98 itu kita baru di Surabaya kayaknya kalau Jawa Timur ya. Tapi kalau untuk program homestay-nya sendiri masuk di Indonesia kurang lebih tahun 65. Jadi emang salah satunya sudah pernah disuruh ikut ya. Sekali ya. Sorry, 65 ya berdiri, sorry ya berdiri kemudian di 93, sorry kurang lebih udah masuk ke Indonesia. Masuk Indonesia, iya. Betul. Wow. Gitu. Jadi salah satunya pesertanya Miss Vero. Alumni ya. Gitu. Oke, ya. Wah, ini Dengan- menarik sekali ya Ya. untuk nyari. Nah, sekarang ini spesial. Oke, kenalkan. Ini surprise ya. Mungkin Desi bisa kenalkan buat kita semua yang ada di sini. Oke, baik. Selain saya, Desi dan juga Miss Ria di sini, kita juga membawa salah satu rekan kita di sini yang secara akademik bisa membantu menjelaskan sedikit. Beliau adalah Mr. Andy, biasa disebut Mr. Andy, namanya Mr. Andy Han, kita biasa sebut Mr. Andy. Beliau adalah senior akademik koordinator for East Java. Seperti itu. Oke. Halo Bu, selamat siang. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for having me. Oke. Ini adalah special guest kita, Mr. Andy Han. Ya. He is a senior academic coordinator of IF.
Nah, kita mau tanya-tanya nih sama beliau ya. Kebetulan ini kalau orang Indonesia ada bule. Boleh botak. Oke, ya ini ada banyak sekali pertanyaannya sebenarnya ya. Oke, Mak. Silakan. Karena waktunya terbatas. Boleh. Okay. In class, students do not only learn English, Yeah. but they also learn soft skill. Please explain what soft skill they learn in class. I never heard about this one. Okay, especially in EF ya. We're talking Yeah. about our Soft project ya. skill. You need In to get English, closer. it's okay? It's okay. It's Yeah, okay. maybe Yeah, you get can help closer. me. Yeah, I will help. So, language is a skill for communication, but soft skills are like life skills, things we need to do to be able to communicate, to work together. So, soft skills are things like teamwork, time management, presenting, debating, disagreeing, the things, organizing papers, the things that we need to do to succeed in life. But they all use language as well. So at EF, we connect language to soft skills, so the students develop their language, confidence, and life skills as well. Okay. That's great. Boleh kita bantu untuk translating untuk Okay. orang tua ya. Ini lebih kepada orang tua. Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Andy tadi, untuk Bapak Ibu mungkin yang akan menonton acara ini ya nantinya, Miss Vero juga sebenarnya di kelas IF kenapa ada selain bahasa itu ada soft skill. Soft skill itu sebenarnya kan kemampuan di luar subjek yang dibutuhkan untuk usia anak-anak nantinya pada saat mereka berkembang untuk bekerja sama dengan orang lain. Bisa tadi contohnya sudah teamwork, gitu kan, bisa bekerja sama dengan orang lain, atau bahkan menyampaikan tidak setujunya itu seperti apa sih, gitu ya. Juga bisa tentang time management, pengaturan waktu. Nah, tapi semuanya dikemas dengan bagaimana mereka kalau teamwork tetap harus ngomong dong, ya kan? Nah, itu tetap menggunakan bahasa Inggris, ya. Dari situ mereka akan bisa naturally juga menggunakan bahasa Inggris tersebut dalam kegiatan sehari-hari. That's why we put soft skill in the class. Not Gitu. only merely like what is like Vocab gitu. Yeah. Enggak, jadi bukan kayak vocab terus mereka ngapalin juga grammarnya ini untuk yang sekarang apa, Yeah. past tense apa gitu. Enggak, jadi benar-benar mereka melakukan based on topic, akhirnya mereka praktisnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Am I right? You understand? Yeah. Why do we need language? We need language to communicate with people, to make friends, to work together, to help each other. So with language, we need these skills as well to make a better world together. Jadi bahasa Tanpa sangat diperlukan diskriminasi. ya. Actually, people forget about what is language in the first place. I don't know why, but people use the simple language to communicate. Yeah. Although maybe it's a crappy word, crappy word, And bad but grammar. as long as the The opponent understand about it ya. they forget all that. Yeah, They it's are about afraid the to speak. meaning. That's why they are afraid to Yeah. speak. Ya, oke. And I don't know why. Well, Ibu, body language Yeah. and expression is about 70% of communication. Yeah. We communicate more with how we move than our actual voices. So it's very important students don't give up. If you want to say something you're not sure how, you can find a way to say what you want to say. Body language too. That's Yeah. Bisa, expression. ya. Berarti sekali That's lagi, basic language actually. yes, But sekali people lagi. forget about that. Indeed. Dan sekali lagi terlebih kan karena tadi lingkungan, ya karena mereka akhirnya takut. Miss Vero tadi juga menyampaikan jadinya anak-anak pasif cuma bisa, nah seperti yang Miss Randy sampaikan, lebih berusaha untuk berani terus mencoba karena confident level itu akan muncul kalau mereka menggunakannya, betul. Let's say lupa kosakatanya apa nih, jadi nggak berani ngomong, padahal kalau menggabungkan dengan body language dengan expression Yeah. itu bisa nanti teman-temannya juga akan
membantu mengeluarkan do I you know what you mean mean. yes like do you mean you're sad now gitu kan, jadi kan padahal ekspresinya sedih nih gitu ya, tapi lupa apa ya sedih bahasa Inggrisnya gitu, tapi kalau dia menunjukkan ekspresi sedih teman-temannya bisa juga ngerti betul. Jadi itu fungsinya memang tadi environment kita bawa. Betul. And you make a good point that people stop communicating when they should, because COVID made us more separate, but now we More need to be more individualist, together. Yeah? Every country is different, but the language communication and English people using it brings us closer together, and that's what we need. Yeah, Ibu, this book, Born to be a Genius, I think it's beautiful, and to me and us at EF, it connects to education. I learned many years ago from a professor, inside every child is a genius. It is the teacher's job to help find that genius. And that's through skills, presentation skills, speaking skills, reading skills, communication skills. How can we help students learn language and soft skills to bring out that genius that's inside every child? This book is sit down here. I never read about this one. Awas ya, Pak ya. But for mom and dad, or para orang tua di rumah ya, tadi Miss Randy kan menyampaikan bahwa buku ini salah satu buku yang bagus sebenarnya. Di dalam buku ini menceritakan yang pernah dibaca oleh Miss Randy beberapa waktu sebelumnya, bahwa anak-anak itu memang terlahir memang genius. Guru punya peran besar, so applause for you teachers, ya, untuk mengeluarkan sebenarnya bakat-bakat itu dari mereka. Gitu. So, ini that's right. Okay. Yeah, that sounded better than mine. No, tapi orang tua sangat percaya juga anak-anaknya dan juga mempercayakan pada guru-guru di sekolah ini untuk bisa mengeluarkan bakat-bakat itu. Salah satunya tentunya kalau kita bicara kerjasama kita hari ini ya, kita mencoba mengeluarkan bakat-bakat bahasa Inggrisnya ya dengan anak-anaknya, begitu Miss Vero. The parents make the genius, the teacher and the parents bring the genius out. Okay, that's right. Thank you. Okay. Next question. Yeah. Okay. How does EF curriculum support their lesson at school? That's a good question, and that's a question we always get asked by parents. EF has done a lot of research over the years to look at school curriculums in Indonesia and connect the levels of our curriculum to what the kids are studying at school. So one thing we do at EF, it's communicative language teaching. So our students learn grammar, and they learn vocabulary, and they learn reading, writing, listening, speaking skills, but they learn them through communication. So they learn grammar by using it. They learn vocabulary by reading it, writing it, making questions, speaking with it. And this builds their confidence, their natural understanding, and that helps them in their English studies at school. Jadi kalau tadi yang ditanyakan kan sebenarnya bagaimana sih program IF nantinya yang akan dihadapi dengan murid-murid di Widyayata ini sendiri, mendukung nggak sih untuk pelajaran sekolah ya? Itu pertanyaan yang memang sering kita dapatkan, dan seperti yang disampaikan adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan itu dari orang tua concern yang baik ya. Yang tadi dari awal kita jelaskan bahwa ngomong, confident ngomong, tapi sebenarnya anak-anak ini belajar apa aja sih gitu ya, nggak cuma ngomong aja. And dia sendiri sudah melakukan berbagai riset mengenai kurikulum yang ada di Indonesia juga. Tentunya nggak bisa cuma sekedar kita kurikulum ntar nggak kebawa nih ke sekolah gitu ya. Di dalam pembelajaran yang IF punya di kurikulum IF sendiri itu memang mereka belajar vocabulary, mereka belajar grammar, tapi dengan menggunakannya. So they use the English, right? Ya, jadi mereka tuh belajar dengan menggunakannya sehingga mereka bisa memahami fungsi-fungsi, misalnya kosakatanya dipakai belajarnya pada saat dia menulis, dia membuat pertanyaan gitu ya. Kemudian mereka menggabungkan itu dalam grammar. Nah, dengan mereka bisa memahami konsep karena sudah menggunakannya itu tadi sangat membantu untuk pelajaran sekolah. Jadi mereka nggak cuma menghafal, ya kan, bahwa let's say meja itu table gitu kan, itu kan cuma menghafal. We put the book on the table gitu kan. Jadi benar-benar
mereka I learn some vocabulary, ada vocabulary yang dipelajari pada saat mereka di sekolah. Pembelajarannya adalah penambahan we have book, kita punya preposisi on gitu kan, ada vocabulary table lagi. Jadi again itu ngebantu sekali untuk mereka mempelajari kurikulum di sekolah. I'm sitting at the table. On the chair or at the table? At the table. Wow. Not on the table. That's my mother. nah would be seperti angry. itu. Nah seperti itu. Iya. Kita tadi kan at the table or on the table gitu. Or Kalau under the table. under the table. Kalau di kita ya di Indonesia, you sit on the table nggak sopan gitu ya. Di meja. Iya. Di meja aja. Nah itu jadi kayak sebenarnya kalau menghafal on at apa ya bedanya gitu. Tapi karena begitu tahu konsepnya, mereka tahu logikanya, mereka bagaimana menggunakan preposisi tersebut. Jadi again apa yang mereka dapatkan di sekolah itu juga bisa. Begitu. That's it. Well, okay. The last question for you, sir. Yeah. Can you give one tip how to learn English? Oh, that's Yes, very, very easy. Easy. You have to practice, and be confident. It's okay. It's good to make mistakes. It means our brains are learning. It's good, like you said, to not know, but find a different way. And the practice, the more we practice the skill, the better we get. So we have YouTube, we have, different things online. If you can't come to EF, which we hope you can, there's books to read, we can look online, we can talk to friends. Parents and kids can have English day at home or play games using English, so the children connect English to games, the fun time. So practice and be confident. One more thing Andy. Yeah. This school has English club. Join the English club. Yeah, That is the number one piece of advice. And because that gives the natural practice and Indeed. the enjoyment. Ya, jadi para orang tua mungkin juga Miss Vero, tipsnya one and the only actually sebenarnya adalah praktekin. Iya, dipraktekin itu yang paling penting. Di segala situasi akan membantu kalau kita bisa praktek. Contohnya di rumah orang tua bisa melalui permainan, buku, betul gitu ya. Kalau misalnya anak-anaknya dirasa kok kayaknya suka banget sih main gitu ya, tapi mainnya diarahkan yang bisa sambil belajar bahasa Inggris seperti itu. Apalagi sekolahnya ada English Club, itu sudah sangat memfasilitasi sekali ya, gitu. Jadi tinggal dipraktekkan bahwa di English Club itu banyak kegiatan yang bisa membuat mereka menggunakan bahasa Inggris itu dengan bebas. Gitu. Luar biasa ya hari ini. Wow. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi buat Miss Jessin. Oke. Thank you. Thank you for inviting us. It was a pleasure to be here. Okay. There's more question for Desi and me or only Desi? Desi and you. Okay. Oh, shall I leave? Okay. Thank you, everyone. It's nice to meet you. Nice to meet you. The special guest is coming back. Is it okay or is it here? It's okay. For Miss Desi. Okay. What there is a question that what is something special that we have having between EF and Widya Vyata School? Oke. Kayaknya tadi sudah Yes. banyak disinggung ya. Banyak disinggung memang. Itu English Club seperti itu ya. Kalau kita mau bilang memang English Club ini salah satu ekstrakurikuler ya. Betul. Ya. Jadi yang terbaru yang memang benar-benar sangat dinantikan tentunya ya adalah kita hadir di ekstrakurikulernya Widya Vyata. Dalam hal ini mungkin kita sebutnya English Club ya, seperti itu. Jadi itu yang spesial di tahun ajaran baru ini. Saya pastikan itu sesuatu yang bisa membuat orang tua, Bapak Ibu semua yang mungkin yang saat ini sedang melihat itu merasa lebih, wah ternyata di Widya Vyata kita bisa dapat IF juga. Jadi ya seperti itu. Jadi monggo silakan kesempatan ini digunakan sebaik mungkin untuk Bapak Ibu semua bisa segera mendaftarkan putra-putrinya di ekstrakurikuler ataupun English Club di semester baru ini, karena pada saat ini kita sudah buka nih pendaftarannya.
Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi guru masing-masing yang selama ini mungkin sudah punya kontaknya, seperti itu. Terus untuk bisa mendapatkan harga spesial juga, itu bisa langsung segera kontak gurunya. Nanti pada saat kita promo ekskul seperti itu saya sudah tahu nih siapa-siapa aja nama-namanya yang bisa mendapatkan promo khusus tersebut untuk bisa mendaftar di ekstrakurikuler. Itu pertama. Kedua, kalau mungkin kelewat juga ya di podcast ini seperti itu, tentunya pada saat promo ekskul itu kita masih membuka kesempatan untuk pendaftaran untuk bisa mendapatkan promo khususnya. Tetapi yang perlu di-note Bapak Ibu semuanya mungkin ya melihat kami terbatas, ada limited ya, seperti itu untuk seat dan juga untuk slotnya. Oleh karena itu segera mendaftar. Kayak gitu. Karena ini satu hal yang baru juga ya untuk Widya Wiyata, jadi jangan jangan sia-siakan kesempatan untuk kita masih punya kesempatan untuk membuka kesempatan Bapak Ibu untuk mendaftar. Seperti itu. Wah. Jadi kalau pendaftarannya udah dibuka sekarang, daftar sekarang ada promo khusus. Nanti waktu promo ekskul beda lagi ya. Beda lagi. Jadi segera gitu maksudnya ya, segera mungkin seperti itu. Dan kita nggak tahu berapa kuotanya, yang penting pokoknya daftar. Iya, daftar. Sebelum kehabisan. Kapan lagi gitu. Ini kesempatan pertama kali IF ada di Widya Wiyata. Oke, makanya ini luar biasa ini. Gebrakan baru ya. Oke, pertanyaan terakhir ini. Baik. What should parents do to support the kid? Oke, ini bagaimana orang tua bisa ini ya, karena orang tua kan pengen sekali selalu memberi support yang besar kepada anak-anaknya ya. Kalau boleh dibilang simpelnya yang pertama segera daftar itu tadi. Nah, itu support pertama karena sekali lagi seperti yang Desi tadi sampaikan, pertama kali IF bekerja sama dengan Widya Wiyata, jadi gunakan kesempatan ini untuk para orang tua bisa bergabung di English Club-nya. Ya, seperti ditambahkan juga oleh Mr. Andy tadi udah disebutkan, tentunya orang tua sangat bisa berperan besar itu dengan mensupport duduk bareng anaknya, gitu kan, melihat permainan apa yang mereka lakukan, mengarahkan kepada bahasa Inggris. Kalau mereka memahami hobi anak-anaknya, misalnya melalui film, melalui musik, nah kita juga arahkan. Sebenarnya nggak perlu kayak jadi guru les juga ya di rumah ya gitu, tapi benar-benar masuk mensupport apa yang mereka sukai, hanya diarahkan ke dalam bahasa Inggris seperti itu. Luar biasa hari ini namanya. Oke. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini, terutama tentang English First IF, dan juga ada info yang tadi yang ini ya menarik. Ini adalah ada promo. Ayo segera daftar ke guru kelas. Ma, Pak, aku mau daftar, mau ikut English Club. Biasanya soalnya memang banyak. Makanya ayo untuk anak-anak kita belajar bahasa Inggris sama-sama dengan English First bersama Widya Wiyata. Oke, itu saja. Terima kasih. Thank you.